Ibrahim qala malaku. Jadi respon terhadap kemarin sudah disampaikan oleh Nabi Syu'aib. Jangan kamu duduk menghalangi orang yang menuju kebenaran. Jangan. Kamu juga ingat toh, dulu kamu itu jumlahmu sedikit, terus dibuat oleh Allah banyak. Kamu yo bersyukur, jangan malah nantang-nantang, malah membuat ajaran baru dari ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi dulu. Kamu janganlah gitu. Apa jawab para pemimpinnya? Kadang ya orang-orang di bawah itu dengar gitu ya, mendengarkan, mengikuti gitu kan. Tapi yang di atas-atas itu loh, yang sekali lagi para tokohnya itu loh. Makanya kan nanti di akhirat itu dosa orang-orang itu diafaini istilahnya. Dilipat gandakan. Kenapa ya? Karena sesat dan menyesatkan. Dia memiliki dosa berlipat-lipat itu karena aslinya itu banyak orang yang mau ikut kebenaran, tapi nggak jadi ikut kebenaran karena para pemimpinnya, karena para tokoh agama, tokoh masyarakatnya yang memprovokasi umat untuk tidak taat. Iya, ada juga dulu yang begitu ya. Di satu daerah ada dakwah yang awalnya masyarakat itu boro-boro kok bertutup aurat, boro-boro kok sholat, ngerti tentang bahwa kalau suami istri setelah bersetubuh itu harus mandi besar, mandi jinabat saja lo nggak ngerti. Jadi selama dia hidup sebagai muslim, gitulah. Kalau nggak muslim sih nggak. Sebagai muslim, itu nggak pernah dia mandi besar, mandi junub, tak apa, jinabat itu nggak pernah. Karena memang nggak pernah ada yang ngajarin gitu. Padahal di situ ya ritual-ritual keagamaan yang biasanya ada itu ya ada, artinya organisasi-organisasi keislaman di situ ya ada. Loh, setelah SPMA masuk ke situ, mengajarkan tentang semua, tentang Islam, tentang biasa hal yang ringan seperti itulah. Tentang sholat, tentang toharo atau fikih wanita, termasuk tentang bab itu tadi. Harus mandi jinabat, kaget mereka. Bahkan alhamdulillah karena karunia Allah mereka kemudian juga mau sholat jamaah di masjid. Mereka juga alhamdulillah dibukakan pintu hatinya untuk bertutup aurat dan seterusnya. Loh, perubahan-perubahan itu kan kelihatan mencolok banget. Orang yang awalnya nggak pernah sholat jadi sholat. Orang yang biasanya mengumbar aurat jadi tutup aurat. Nah, itu kan kesadaran, tidak ada paksaan, tidak ada apa. Didatangi sama Al-Mala'u tadi itu. Pintu ke pintu. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Itu aliran apa itu? Itu kelompok apa itu? Wah, sudah mulai. Gerilnya Al-Mala'u tadi itu. Jadi ternyata Nabi Syu'aib itu kan mungkin entah berapa ribu tahun yang lalu toh. Gitu kan? Nabi Musa anggaplah di atas mungkin 2.500 atau 3.000 tahun yang lalu. Tingkah pola para pemimpin dan alladzina stakbaru di situ disebut.
min qaumihi, orang-orang yang congkak, yang sombong dari kaumnya itu. Dan kemudian apa yang terjadi coba? Karena kesadaran tadi yang harusnya merupakan disyukuri sebagai rahmat Allah, dianggap sebagai sebuah kekacauan. Yaitu tadi karena ya meskipun ada sebagian yang belum mau sadar itu. Nah yang tidak mau sadar ini yang kemudian merasa bahwa dakwah kami itu membuat kekacauan, membuat kisruh di masyarakat. Maka orang-orang yang al-mala'u ladzina istakbaru ini kemudian membisikkan fitnah tadi itu yang namanya kami ini kelompok ekstrim, apa mazhabnya nggak jelas, terus macam-macam sampai kemudian intimidasi, ya dilempari batu lah, rumahnya lah segala macam. Sampai terakhir saking karena mereka masih teguh pada pendirian, mereka kekurangan akal, diusir tuh dai kami itu, diusir. Nah, jadi ingat ayat ini. Ketika para pemuka agama dan orang-orang yang sombong itu dari kaumnya berkata, "Lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina." Ancam-ancam sudah. Wes, hai Syu'aib, kalau kamu apa masih terus begitu, kamu akan kami usir dari desa kami. Kecuali kalau kamu mau kembali ke agama kita. Gitu. Kamu tak usir dari agama kami, atau kamu balik ke agama kita. Jadi pilihannya itu diusir. Dan terjadi. Iya, gitu. Gus masa sih sampai gitu? Loh iya mas. Betul Pak. Itu yang terjadi yang sedang dakwah itu ibu saya sendiri. Ibu saya. Dan ke sana itu ya atas permintaan warga, sebagian warga desa sana. Bukan kok kami ujuk-ujuk datang lalu, enggak. Gitu. Atas permintaan juga. Dan kemudian ada perubahan yang signifikan, bukan perubahan yang aneh-aneh, bukan perubahan yang kemudian bikin enggak ada ya perubahan privat sekali, perubahan pada diri masing-masing gitu. Terutama perubahan-perubahan perilaku tadi. Gitu. Yang beragama dengan lebih baik dan lain sebagainya. Dan itu yang sama yang terjadi di masa-masa lalu ya seperti itu. Nah artinya apa tuh lor? Setan sekali lagi yang hidup di zaman Nabi Musa, yang hidup di zaman Nabi Syu'aib, itu ya setan yang hidup di zaman sekarang. Polanya sama, metode rekayasa dan strategi penggodaannya ya sama. Manusianya saja yang berganti orang. Gitu loh. Jadi apa jawab Nabi Syu'aib? Qala awalau kunna karihin. Meskipun kami nggak suka gimana? Ya tetap kami usir. Kalau kami melawan, wah ayo silakan. Malah dalam ayat lain kepada nabi lain tuh disebutkan larojam naga ya kan. Kami akan merajam kalian. Kamu tak rajam, dipukul, diantemi batu itu. Makanya beberapa nabi kan ada yang sampai terbunuh ya. Terbunuh. Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya terbunuh itu. Dibunuh oleh umatnya itu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ketika dikasih pilihan, kamu masih melanjutkan dakwamu itu atau balik ke agama kami. Kalau melanjutkan, kami akan bunuh kamu. Kalau kembali ke kami, kamu akan kami jadikan raja. Pilihannya enak loh, Rek. Kamu nggak jadikan tokoh penting lah di negeri ini.
Gitu. Tapi kalau kamu tetap lanjut, ya siap-siap aja kami akan persekusi kamu, kami akan bunuh kamu bila perlu. Ya para nabi ada tadi itu. Dibilang gini, qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Lah kalau kami ngikuti kamu, balik ke agama kamu, itu ya sama kami dengan membohongi diri, membuat-buat kebohongan. Kami setelah Allah menyelamatkan kami dari agama itu. Kami ini diberi hidayah, dikasih tahu sama Allah bahwa agama kalian itu keliru, cara beribadah kalian itu keliru. Dan kami sudah jelas terang benderang, nyoto, bayinah banget. Memang benar keliru agamamu itu. Lah terus kami mau disuruh masuk ke agamamu lagi. Gimana? Kalau kami sudah intinya diselamatkan dari kepercayaan yang keliru itu. Wama yakunu lana an na'uda fiha. Tak mungkinlah kami balik ke agama itu, tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Gitu. Selain yang seperti sering saya sampaikan ya, itu kan seperti pilihan begini. Kalau maju terus menjalankan misi dakwah dan teguh pada kebenaran, maka berhadapan dengan manusia. Tapi kalau mundur setelah tahu itu kebenaran, kemudian karena saking beratnya tantangan, kemudian mundur, nggak jadi lanjut dalam kebenaran, maka berhadapan dengan Allah. Itu. Saya masih sering dulu ingat Abi Mokhtar itu dawuh ke kami itu dalam bahasa Indonesianya ya. Ya beliau dalam bahasa Jawa ke kami. Aku tahu bahwa perjuangan ini berat. Berat, kita dicaci, kita diskriminasi, kita dijauhi, kita dibenci, macam-macam lah. Tapi kalau kita maju, resikonya begitu. Jika kita diapa-apain sama umat, kita bisa masih curhat minta tolong kepada Allah. Allah yang akan menolong kita. Tapi jika kita mundur dan berhadapan dengan murka Allah, setelah kita tahu itu kebenaran malah kita mundur, artinya kita mengabaikan petunjuk Allah, kita akan berhadapan dengan murka Allah. Lah kalau sudah Allah yang murka, Allah yang menjauhi, Allah yang menyiksa, kita bisa minta tolong sama manusia. Tak bisa. Maka mundur digulung sama manusia, kita bisa minta tolong. Maju kita digulung sama manusia, tapi kita bisa minta tolong sama Allah. Tapi kalau kita mundur digulung Allah, kita nggak bisa minta tolong manusia. Manusia itu ya gitu-gitu aja. Para pemimpin agama yang dulu di dunia mengajak untuk membangkang pada para rasul, nanti di akhirat dimintai tolong berlepas diri. Ittabarra'alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Jelas itu. Surat Ibrahim ayat 21. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Dalam surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Dan banyak lagi. Betapa para pemimpin yang dulu di dunia seolah-olah mau bertanggung jawab akan keselamatan. Nanti di akhirat berlepas diri. Ini bari minkum. Itu dia. Aku berlepas diri dari kalian. Aku sendiri yang nggak selamat, nyari selamat sekarang. Itu. Sudah. Maka ketika sampean berhadapan dengan kejamnya suara nggak enak, sinisme pandangan, atau fitnah-fitnah yang bertebaran dari arah manusia, sudah curhatnya kita kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. In tangsurkum yang surkumullah wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan iman. Terus kita percaya itu aja.
Biar saya itu aja. Gitu. Makanya kan jelas kita itu diperintah Allah itu untuk wasta'inu bis sabri wassalah. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan doa. Itu ya. Jadi tetap maju. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ya. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Makanya tadi ketika sampean misalnya teguh pada agama ini, pada ajaran ini, kemudian ada penentangan dari kanan dan kiri, wis Allah tahu kok. Allah pasti akan menolong kita. Alallahi tawakkalna. Ketika ada yang begitu, wis bertawakal saja kepada Allah. Bertawakal saja kepada Allah. Dan berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya Allah, berikanlah keputusan antaraku dan antara umatku, kata Nabi Syuaib. Kemarin juga begitu. Ketika ada begitu, wis minta tolong aja. Fangsurna alal qaumil kafirin. Fangsurna alal qaumil munafikin. Fangsurna alal qaumil musyrikin. Fangsurna alal qaumil murtadin. Fangsurna alal qaumil zalimin. Fangsurna alal qaumil mukadzibin. Fangsurna alal qaumil mutakabbirin. Fangsurna alal qaumil fasiqin. Fangsurna alal qaumil hasidin. Fangsurna alal qaumil mujrimin. Fangsurna alal qaumil jahilin. Minta pertolongan pada Allah. Dari orang yang kafir, munafik, musyrik, murtad, orang yang sombong, orang pembohong, dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah. Ya. Kenapa? Wa anta khairul fatihin. Karena engkaulah sebaik-baik pembuat keputusan, sebaik-baik penolong. Ya. Itu dulur. Jadi jangan, ada dua kata yang harus dihindari. Apa? Minder. Yang kedua mundur. Jadi kalau kita sudah menemukan kebenaran, jangan minder, jangan mundur. Ya, apa? Jangan minder, jangan mundur. Ya memang begini sejak dulu, sunnatullah. Ada dua tantangan dulu ketika kita menemukan kebenaran itu. Tantangan dari internal diri sendiri, itu ada rasa males, rasa bosan, rasa ragu, rasa takut, gitu kan? Rasa malu, apa aja? Bosan, bosan ngaji, takut dibenci umat, khawatir, malu, apa lagi? Ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu internal dari diri, ragu, itu internal, serangan internal. Kalau serangan eksternal, yaitu tadi dicaci, dijauhi, dirasani, dibenci, dipersekusi. Di situ. Jadi internal eksternal digerakkan semua sama setan itu untuk membuat kita apa? Berpaling dari kebenaran yang sudah kita temukan. Dan begini dulu, kalau ternyata sirah nabawiyah atau sejarah kenabian ini baik dari mulai dari Nabi Nuh yang sudah kita pelajari kemarin sampai sejarah hari ini kita bicara Nabi Syuaib, ternyata kebenaran itu selalu bertentangan dengan nafsu manusia, lalu kemudian sembilan sekarang ngaji bersama saya ini, anggaplah sampean menemukan kebenaran, lalu banyak yang menentang kanan kiri, baik dari dalam sendiri maupun dari luar, ya sampean jangan minder, malah gini aja. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oh, benar ternyata. Gitu. Jangan kok, loh kok gini ya? Jangan. Oh, memang kita looking for the truth. Kita benar-benar nyari kebenaran kok. Setelah ketemu ya sudah, yuk kita pedomani. Teguh di dalamnya. Itu. Maka jangan minder, jangan mundur. Sejarah Nabi yang diungkapkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan banyak lagi tuh sejarah-sejarah Nabi. Itu malah harusnya meneguhkan kita. Oh, berarti kita berada di jalan yang benar, insya Allah. Ya. Nah, Bun. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Salam, monggo.
Gus, berarti dari pelajaran yang saya dapat ini, kita ini kayak copy paste yang orang-orang dulu, Gus ya. Jadi apa yang kita berbuat ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang dulu begitu, Gus. Nyuwun penjelasan Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu memang sejarah selalu berulang, Mas Rama. Sejarah selalu berulang, terutama tentang kebenaran itu. Jadi kebenaran itu ya memang aksarokum itu kariun. Jadi kebanyakan manusia itu tidak suka dengan kebenaran itu. Jadi coba dibuka itu di surat Az-Zukhruf ayat 78, Pak Suram. Az-Zukhruf ayat 78. Sudah ketemu saudara Zukhruf ayat 78? Ampun. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang membawa kebenaran pada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Astagfirullahaladzim. Itu lakot ji'nakum a'udzubillahi minasyaitonir lakot sungguh telah ji'nakum kami datangkan kepada kalian bil haqi dengan kebenaran walakinna dan akan tetapi lil haqi terhadap kebenaran itu aksarokum kebanyakan kalian itu karihun tidak suka. Sudah sejak dulu itu. Jadi kalau ada orang tidak suka ketika kita asalkan gini ya, yang kita pakai dasar untuk melakukan kebenaran, bersikap, berucap itu adalah Al-Quran dan hadis, ya sudah. Kemudian ada yang tidak suka, ya wes kita serahkan sama Allah. Jadi sudah berulang seperti itu. Dan sejarah itu fasolna itu berulang-ulang terjadi. Apa Mas Rahman? Assalamualaikum, izin masuk Gus. Waalaikumsalam. Izin tanya. Mungkin sedikit off topik, tapi semoga masih sama topiknya terkait dengan kita menampakkan ibadah, Gus. Itu apakah bisa dikiaskan ke surat Al-Baqarah ayat 271 yang itu lebih eksplisitnya ke sedekah sih, Gus. Jadi kayak kalau menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau menyembunyikan sedekah itu mungkin lebih baik bagimu. Nah, itu apakah bisa dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain, Gus? Soalnya seperti mungkin tilawah Al-Quran dan segala macamnya. Karena mungkin bagi sebagian orang tuh ada yang pamer lah dan segala macam. Apakah sebenarnya menampakkan ibadah dengan tentunya dengan niat dakwah itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Ya, jadi biar tahu semua, Mas Rahman coba dibaca Mas Rahman. Itu nanti karena jawabannya ada di situ dan juga dari ayat lain. Coba dibaca tentang bagaimana sedekah itu baik jika kamu ceritakan, tapi lebih baik jika kamu sembunyikan. Coba dibaca dulu Mas Rahman. Izin Gus, ini surat Al-Baqarah ayat 271, artinya jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat yang dibaca Mas Rahman tadi ada dua, good and better ya. Good itu baik, better itu lebih baik. Good itu jika kamu bersedekah lalu kamu tampakkan, itu baik. Tapi jika kamu sembunyikan, itu lebih baik. Ada dua hal di sini. Pertama, kenapa kok itu baik? Ya baik supaya dicontoh orang. Sepanjang kita sudah mampu menjaga diri dari riya, dari ujub, dari sum'ah, apalagi sombong. Tapi akan lebih baik, kenapa? Kamu lebih terjaga dari resiko itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan amal-amal yang lain? Sebenarnya kalau kita itu mau apa ya? Mau tingkatan yang lebih tinggi. Setelah kita mampu menjaga diri dari iri, dari riya, sombong, sum'ah, ujub, ya, bangga terhadap diri, dari ingin dipandang,
itu sebenarnya kita memang lebih baik untuk kita tampakkan. Kenapa? Ada satu ayat ya. Ketika kita kebaikan yang kita lakukan itu kan sebenarnya nikmat dari Allah ya. Kita mampu sholat itu nikmat. Kita mampu sedekah itu nikmat. Kita mampu ngaji nikmat itu. Nah, nikmat itu harusnya kita ceritakan, harusnya kita bagikan memang. Tapi asalkan kita itu sudah mampu menjaga diri dari riya dan sombong tadi. Jadi coba dibuka di surat Ad-Duha, Mas Rahman. Coba dibuka di surat Ad-Duha. Ayat terakhir. Sampun, Gus. Baca coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jadi, fa'amma maka adapun bini'mati rabbika terhadap nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepadamu, fahadis. Fahadis itu bermakna dua. Satu, ceritakanlah. Dua, berbagilah. Kalau nikmat itu berupa barang, maka bagikanlah. Harta, sedekahkanlah. Tapi kalau nikmat itu berupa ilmu, berupa perilaku baik, maka itu ceritakanlah. Biar ditiru orang, biar diikuti orang. Ini namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Bil fi'li. Dengan perilaku. Tapi memang itu harus dengan satu jaminan dan kuat banget bahwa sampean dan saya itu sudah mampu menjaga diri dari riya. Riya itu apa? Ingin dilihat orang. Sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar orang. Ujub. Ujub itu apa? Bangga terhadap diri sendiri. Gitu. Nah, sehingga ini, kalau itu nggak mampu, nanti lahirnya sombong. Tapi kalau sudah mampu menjaga diri dari itu, semata-mata karena ingin agar ini menjadi pelajaran untuk yang lain, maka yang dipakai itu dari fa'amma bini'mati rabbika. Baik nikmat berupa material, maka bersedekahlah, berbagilah. Nikmat berupa ilmu maupun perilaku baik, teladan baik, maka ceritakanlah, tampakkanlah. Ya, jadi itu kalau kita mampu. Makanya dua hal itu memang mana yang didahulukan. Kalau sampean belum mampu, maka lebih baik disembunyikan. Makanya di situ tadi surat Al-Baqarah 271 itu. Kalau sampean belum mampu menjaga diri dari ya, maka lebih baik sembunyi. Tapi kalau sampean sudah mampu, ya memang lebih baik sampean ceritakan, tampakkan itu. Di situ maju mundurnya atau belok kanan belok kirinya dalam ayat tersebut, Mas Rahman. Dua ayat itu. Jelas ya? Saya insya Allah jelas, Gus. Berarti kayak yang mengukur riya, ujub dan segala macamnya itu diri sendiri. Gitu. Oh, ya diri sendiri memang. Kan nggak bisa kita ngukur orang lain. Oh kamu riya ya, nggak bisa. Yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri. Karena itu kan pekerjaan hati itu. Riya itu kan ya pekerjaan hati. Pengen dilihat orang itu kan hati kita. Meskipun kita tampakkan dalam perilaku. Demikian pula ketika kita ujub. Ujub itu kan dari kata ajib. Ajib itu apa? Kagum. Aku ini berarti hebat ya. Kayak gitu. Nanti karena kalau ujub dalam diri itu butuh pengakuan. Akhirnya butuh pengakuan, kemudian sum'ah tadi. Sum'ah itu ingin didengar. Kok nggak ada pengumuman tentang sedekahku ya? Nah, kayak gitu kan? Itu. Nanti ujungnya ketika nggak digituin, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ini, padahal sudah pengen, akhirnya sombong. Sombong itu sudah mulai menceritakan. Kamu nggak tahu siapa yang bangun itu. Kamu nggak tahu siapa saya. Nah, dulu siapa yang kenalin gitu kan? Jadi itu nanti ujungnya. Tapi kalau kita mampu, akan lebih baik kalau kita itu ceritakan, dakwahkan. Ya. Lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Hari Senin, waktunya upacara. Cepat dan berangkat. Nah, kemarin saya ngajarin para santana-santana itu untuk pertama flying fox dari atas ketinggian berapa belas meter. Yang kedua kemudian ngajarin selam untuk underwater rescue. Wah, mulai dari yang paling tua, para pensiunan sampai yang merasa muda.
ya menyelam kemarin. Alhamdulillah mulai bisa. Jadi kita untuk acara persiapan gelar pasukan apel siaga Santana tanggal 12 Oktober. Ini para veteran-veteran saya undang datang. Oh iya, nanti kita akan gelar alat-alat juga itu. Nanti saya ajarin nyelam. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, sehat selalu. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahsan. اللهم اتنا فيمن اتيت وعافنا فيما افعت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم دع عنا البلاء والوباء وقد الحسن ونجينا من شر الشيطان من كفر ربنا نجينا ولنا شافينا ومن ظالمين ربنا لا تجعلنا ومن ظالمين اللهم ارحمنا ربنا من واكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكن تب علينا اللهم افرغ لنا الصبر وثبت إيماننا وانصرنا الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي اللهم فاطر السماوات والأرض من الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشركي تعوذ بالله من سوء البلاء والبلاء الشقاء وقضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على محمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله